3 hari sebelum keberangkatannya ke Riyadh, Susan berdiri di pinggir sawah yang mulai mengering, memandangi langit senja seolah mencari jawaban dari sesuatu yang tak ia mengerti. Benarkah meninggalkan semua ini demi uang akan sepadan dengan harga yang harus ia bayar? Kadang keputusan terbesar datang dengan harga yang tak pernah kita duga. Klik like dan subscribe untuk tahu perjalanan Susan selanjutnya. Hujan mengguyur tanah desa sore itu. Deras. Seolah langit pun ikut merasakan beratnya hati seorang gadis yang duduk diam di beranda rumah panggung reot, memeluk lutut sambil menatap hamparan sawah yang becek dan banjir. Namanya Susan. Usianya 24 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya coklat terbakar matahari, dan matanya, mata itu, penuh luka yang dipaksakan tegar. "Mak, aku jadi berangkat." Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar oleh ibunya yang sedang menjemur pakaian basah di balik rumah. Suara hujan lebih nyaring daripada suara hatinya yang nyaris patah. Tak ada pesta perpisahan, tak ada pelukan hangat. Hanya suara air yang jatuh di atas genting bocor dan doa lirih seorang ibu yang menggigil dalam dingin. Susan bukan perempuan lemah, tapi juga bukan perempuan yang selalu kuat. Ia tumbuh di keluarga miskin, di sebuah dusun kecil yang bahkan tak tercatat jelas di peta. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, dan sejak itu ibunya bekerja serabutan demi menghidupi 3 anak. Adik bungsunya masih sekolah dasar. Yang satu lagi baru tamat SMA tapi belum kerja. Semua beban tertumpuk di pundak Susan. Ia tak sempat merasakan masa muda. Hidupnya adalah tentang bertahan, tentang makan besok, tentang bagaimana agar ibu bisa minum obat dan adik-adiknya bisa terus sekolah. Maka ketika tetangga sebelah rumah, Mbak Yuni, yang dulu juga pernah merantau, mengajaknya untuk ikut ke Arab Saudi, Susan tak butuh waktu lama untuk bilang iya. Kerjanya di rumah orang kaya, Sus. Cuma bersih-bersih. Gajinya gede. Bisa kirim buat Mak sama adik-adikmu. Dan ia percaya, meski hati kecilnya gemetar, ia berangkat. Perjalanan ke Arab bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan batin. Dari kampung ke kota, dari kota ke bandara, dari Indonesia ke tanah asing yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tak mengerti bahasa mereka, tak kenal budaya mereka, bahkan tak tahu harus berpakaian seperti apa. Hari pertama di Riyadh, Susan nyaris pingsan karena suhu panas yang membuat napasnya sesak. Matanya menyipit saat melihat gedung-gedung tinggi, menjulang yang seolah mengejek betapa kecil dirinya. Ia ditempatkan di rumah seorang pengusaha besar, keluarga Henrik. Rumah itu lebih besar dari sekolah di desanya. Lantainya marmer, lampunya kristal, pintu kamarnya lebih mewah dari ruang tamu di rumahnya. Susan mengira ia akan bekerja dengan seorang ibu rumah tangga, tapi ternyata rumah itu hanya ditinggali oleh satu orang pria, namanya Henrik muda, mungkin seusia akhir 20-an. Wajahnya tampan, postur tinggi dan gagah, serta kulit putih khas keturunan campuran Eropa Arab. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Mata yang dingin, seperti menyimpan beban besar yang tak terlihat. Susan takut padanya, tapi juga penasaran. Jangan ganggu apapun kecuali yang disuruh. Pesan agen sebelum ia berangkat. Jadi ia hanya bekerja sesuai perintah. Membersihkan, mencuci, menyiapkan teh, lalu kembali ke kamar kecil di pojok belakang rumah. Henrik jarang bicara, tapi matanya sering memperhatikan. Dan Susan tahu itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pelan-pelan, jarak di antara mereka mulai mencair. Henrik kadang mengajaknya bicara, kadang bertanya tentang desa Susan, tentang makanan Indonesia, tentang hidup sebagai orang miskin. "Apa kamu pernah lapar sampai menangis?" Pertanyaan itu membuat Susan terdiam lama. Lalu ia hanya mengangguk, tak sanggup menjawab. Satu malam, Henrik pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah, dasinya longgar, dan langkahnya berat. Saat Susan menyajikan teh panas, Henrik menatapnya dalam-dalam lalu berkata pelan, "Aku butuh seseorang untuk ada di rumah ini." Susan mengerutkan kening. Maksudnya, Tuan? "Aku akan memberimu tempat tinggal lebih layak, uang, privasi. Tapi dengan satu syarat, kita menikah siri, tak ada yang tahu." Waktu seakan berhenti, Susan membeku.
Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya dingin. Ia tak mengerti harus merasa senang atau takut. Henrik melanjutkan, "Aku tidak memaksamu, tapi aku ingin kamu di sisiku." Susan bukan gadis polos yang tak mengerti maksud Henrik. Ia tahu betul risiko dan hukumnya. Tapi bayangan ibu yang sering batuk di rumah, adik-adiknya yang belajar hanya pakai lilin, dan utang yang terus menumpuk, semuanya menjerit di kepalanya. Ia tahu jawaban itu akan mengubah hidupnya selamanya, dan malam itu, dengan air mata yang tak tumpah tapi menggenang, Susan mengangguk pelan. Maka dimulailah kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Dari kamar pembantu ke apartemen mewah, dari gaji kecil menjadi uang bulanan yang jumlahnya tak pernah ia sangka, dari sapaan pembantu menjadi seorang istri rahasia. Tapi apakah itu cukup untuk membuatnya bahagia? Tidak. Hatinya tetap gelisah. Ia tahu bahwa kebahagiaan ini palsu. Ia tahu Henrik menyayanginya. Tapi ia juga tahu bahwa cinta yang dibungkus rahasia akan selalu membuat luka lebih dalam daripada cinta yang ditolak terang-terangan. Susan duduk di balkon apartemen malam itu, menatap langit riat yang bertabur cahaya. Tapi hatinya tetap gelap. Ia bertanya dalam diam, "Apakah ini harga dari cinta dan kemewahan?" Angin gurun menyentuh pipinya. Tak ada yang menjawab, hanya suara detak jantung yang makin kencang, seolah memberi peringatan bahwa badai sedang menuju. Dan Susan, perempuan desa, yang mencoba melawan takdir akhirnya tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Susan bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum benar-benar menyapa, tapi sinar samar sudah mulai menembus tirai tipis di jendela apartemen mewah itu. Ia duduk di pinggir ranjang, masih mengenakan daster panjang warna krem pemberian Henrik. Dingin lantai marmer merambat ke telapak kakinya, tapi pikirannya terlalu penuh untuk merasakan apapun. Hari itu adalah hari ke-14 sejak mereka menikah siri. Tidak ada pesta. Tidak ada saksi keluarga. Hanya satu pria berjanggut yang membaca ijab kabul dalam bahasa Arab yang nyaris tak dimengerti Susan, 2 tanda tangan di atas kertas, dan mahar berupa cincin emas putih, serta sejumlah uang yang jumlahnya membuat matanya nyaris tak percaya. Ia istri sekarang. Tapi tidak bisa menyebut dirinya begitu. Bukan secara resmi, bukan di mata hukum, bukan di mata dunia. Henrik menjaganya seperti kaca, mewah, berkilau, tapi rapuh. Apartemen tempatnya tinggal berada di area elit Riyadh, dijaga satpam, dilengkapi, lift pribadi, dan interior yang seakan diambil dari majalah. Susan hanya diberi satu tugas sekarang, diam. Diam, tinggal, menunggu. Namun diam itu bukan kedamaian. Diam itu seperti kurungan. Susan mulai merindukan suara ayam di pagi hari, suara ibu yang batuk-batuk sambil menyiapkan sarapan, dan suara adik-adiknya yang bercanda meski perut mereka kosong. Kini ia hanya ditemani denting jam dinding, suara lift yang naik turun, dan kadang, kalau beruntung, suara pintu terbuka saat Henrik datang. Henrik, pria yang telah memberinya dunia, tapi juga mengambil kebebasannya. Henrik tidak datang setiap malam, kadang 3 hari sekali, kadang seminggu. Penuh tak terlihat. Tapi setiap kali datang, ia membawa sesuatu, makanan, perhiasan, atau pelukan diam yang hanya berlangsung beberapa menit. Susan tak pernah berani bertanya kemana ia pergi saat tak bersamanya. Tapi malam itu, saat Henrik datang dengan wajah letih dan mata sembab, Susan tak bisa menahan diri. "Kenapa kamu terlihat seperti baru kehilangan sesuatu?" Tanyanya pelan sambil menyuguhkan teh hangat. Henrik menatapnya lama, lalu berkata, "Karena mungkin aku memang kehilangan sesuatu." Susan tak paham, tapi ia tahu luka di mata Henrik bukan luka biasa. Ada semacam kesepian yang lebih tua dari usia mereka berdua. "Kamu menyesal menikah denganku?" tanya Susan tiba-tiba. Suara gemetar, nyaris berbisik. Henrik terdiam. Ia meletakkan gelas di atas meja kaca, lalu mendekat dan duduk di samping Susan. "Aku tidak menyesal," katanya lirih, "tapi aku juga tidak bebas." Malam itu, Henrik untuk pertama kalinya bicara lebih dari 10 menit. Ia bercerita tentang hidupnya, tentang keluarga yang memegang kendali atas setiap langkahnya, tentang perusahaan besar yang diwariskan padanya tapi dibatasi oleh politik keluarga,
dan tentang pernikahan yang tidak ia pilih. Sebuah kesepakatan. Bisnis, bukan cinta. Istriku adalah putri dari pemilik saham terbesar di perusahaan ayahku, katanya. Kami tidak saling mencintai. Tapi aku tak bisa pergi begitu saja. Jika dia tahu tentang kamu, semua bisa hancur. Kata-kata Henrik seperti palu yang memukul keras di dada Susan. Napasnya tercekat. Ia tahu Henrik tidak sendirian. Tapi mendengar kenyataan itu dari mulutnya langsung terasa jauh lebih menyakitkan. Jadi aku ini hanya pelarian? Tanyanya lirih, nyaris tak sanggup menahan air mata. Henrik menatapnya dalam. Kamu bukan pelarian. Kamu satu-satunya rumah yang bisa aku datangi tanpa rasa benci. Susan tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan satu tetes air mata jatuh perlahan. Cinta bisa begitu kejam. Ia tidak memintanya datang, tapi sekarang ia harus menanggung akibatnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Susan mulai jarang tertawa. Ia tetap tinggal di apartemen mewah itu, tetap menerima uang bulanan yang fantastis, tetap dipenuhi hadiah, tapi tak ada yang benar-benar membuatnya bahagia. Ia mencoba menghubungi ibunya lebih sering, tapi kadang sinyal tidak stabil. Di satu panggilan, ibunya menangis bahagia karena bisa membeli motor bekas untuk adik Susan yang kini bisa berangkat sekolah lebih cepat. Di panggilan lain, ibunya menanyakan kapan Susan pulang. Susan selalu menjawab dengan senyum palsu. Nanti, Mak. Kalau sudah bisa. Padahal ia sendiri tak tahu kapan ia bisa. Henrik juga mulai berubah. Ia semakin sibuk, semakin jarang datang. Tapi setiap kali datang, ia memeluk Susan lebih erat, seolah takut kehilangan. Dan Susan, meski hatinya compang-camping, tetap menyambutnya, karena ia tahu itu satu-satunya waktu ia merasa dibutuhkan. Suatu malam, Henrik membawa Susan keluar apartemen untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Ia menyewa mobil pribadi dan menyuruh Susan mengenakan abaya hitam dan cadar. Kita hanya makan di tempat sepi, jangan bicara banyak, dan tetap tutup wajahmu, katanya. Susan menurut. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena senang bisa keluar. Meski hanya beberapa jam, meski harus menyembunyikan wajahnya di balik kain hitam. Mereka makan di rooftop restoran hotel bintang 5. Di sudut terpencil yang nyaris gelap, mereka duduk berdua, menikmati angin malam Riyadh. Kalau kamu bukan pewaris perusahaan besar, apa kamu akan menikah denganku di depan semua orang? Tanya Susan. Henrik tersenyum pahit. Kalau aku bukan pewaris, mungkin aku tak akan pernah bertemu kamu. Mereka terdiam. Dan senyap malam itu lebih menusuk daripada ributnya keramaian kota. Malam itu, saat kembali ke apartemen, Susan menatap wajahnya sendiri di cermin. Ia tak lagi mengenali perempuan yang ada di sana. Bukan lagi Susan yang dulu membawa cangkul di pagi hari atau Susan yang berjalan kaki 2 jam ke pasar hanya untuk membeli beras murah. Kini ia mengenakan sutra dan emas. Tapi hatinya seperti tanah gersang yang tidak pernah benar-benar disirami. Ia meletakkan cincin nikah di atas meja, memejamkan mata, dan dalam hati bertanya, apakah cinta yang harus disembunyikan masih bisa disebut cinta? Jawabannya tidak datang. Malam itu, yang datang hanyalah gelap, dan satu-satunya hal yang masih menyatukan mereka. Senyap yang mengikat. Susan berdiri mematung di depan lemari pakaian besar yang dipenuhi gaun-gaun mahal. Warnanya beragam, biru tua, hijau zamrud, merah marun, hitam elegan, semuanya terbungkus rapi dalam plastik bening. Bau lembut parfum impor tercium setiap kali pintu lemari dibuka. Gaun-gaun itu bukan miliknya, tapi juga bukan milik orang lain. Henrik membelikannya, katanya untuk Susan. Tapi entah mengapa, setiap kali menyentuhnya, gadis itu merasa seperti sedang menyentuh milik orang asing. Di luar kamar, langit Riyadh terik seperti biasa. Cahaya mentari menyorot lewat kaca besar apartemen, membuat lantai marmer berkilau seperti perhiasan. Tapi hati Susan tetap redup. Tak ada sinar kemewahan yang mampu menembus kabut tipis di dalam jiwanya. Sudah lebih dari 2 bulan sejak pernikahan sirinya dengan Henrik. Dan sejak saat itu, hidup Susan berubah drastis. Tidak lagi bangun untuk membersihkan rumah. Tidak lagi mencuci pakaian orang. Kini ia bangun siang, minum teh dari cangkir keramik mahal.
lalu duduk di sofa empuk hanya untuk memikirkan, untuk apa semua ini? Setiap akhir pekan, Susan menerima amplop besar berisi uang tunai. Hendrik tidak pernah lupa. Kadang ia juga mengirim bunga, makanan Indonesia, bahkan video call sekadar untuk menanyakan kabar. Tapi seiring waktu, intensitas itu mulai berkurang. Hendrik semakin sibuk, semakin jarang datang. Bahkan dalam beberapa hari, pesan Susan hanya dibalas dengan satu kata, "Maaf, sibuk." Dan Susan mulai bertanya-tanya, apakah cinta bisa bertahan di antara jarak dan rahasia? Suatu malam, Susan mencoba keluar dari apartemen. Ia ingin ke supermarket kecil di seberang gedung, hanya beberapa meter. Tapi begitu ia keluar dari lift, satpam gedung mendekatinya. "Maaf, Nona. Anda tidak diizinkan keluar tanpa izin dari Tuan Hendrik." Susan menatap pria itu, terkejut. "Tapi aku cuma mau ke minimarket, beli susu." Satpam itu menunduk. "Kami hanya menjalankan perintah Nona." Susan kembali ke kamar, dengan tangan kosong dan hati hancur. Ia tidak lagi merasa seperti istri. Bahkan bukan juga kekasih. Ia mulai merasa seperti tahanan. Tahanan yang tinggal di istana emas, tapi tak bisa menyentuh dunia luar. Pagi harinya, Hendrik datang tiba-tiba. Wajahnya kelelahan, tapi senyumnya tetap hangat. "Aku bawa makanan favoritmu," katanya sambil mencium kening Susan. Tapi Susan tidak membalas senyuman itu. Ia hanya duduk diam di sofa, menatap Hendrik dengan tatapan yang sulit ditebak. "Aku tidak boleh keluar dari apartemen," katanya datar. Hendrik menghela napas. "Itu untuk keselamatanmu." "Keselamatan dari siapa?" Suara Susan mulai bergetar. "Dari istrimu." Hendrik menatapnya tajam, tapi tak menjawab. Dan dalam diam itu, Susan tahu jawabannya. Hendrik mencoba menjelaskan bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang mengawasi, bahwa posisinya di perusahaan dan keluarga sedang rapuh, bahwa jika hubungannya dengan Susan terungkap, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi Susan juga. "Aku akan tetap menjagamu," katanya, menggenggam tangan Susan. "Tapi tolong, bersabarlah." Susan mengangguk, tapi hatinya menolak. Ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak hidup dalam dunia Hendrik. Ia hanya disembunyikan di balik dinding mewah, seperti rahasia yang tak boleh dilihat siapapun. Beberapa hari kemudian, Hendrik mengajak Susan ke sebuah villa pribadi di pinggiran Riyadh. Tempat itu jauh dari kota. Sepi, tenang, dan dikelilingi pohon kurma serta padang pasir luas. Disinilah, Hendrik bisa menjadi pria biasa. Bukan CEO, bukan suami dari wanita penting. Hanya seorang lelaki yang mencintai diam-diam. Di sana mereka memasak bersama, menonton film, dan tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Aku ingin kita seperti ini selamanya," kata Hendrik saat mereka duduk di ayunan. Susan bersandar di bahunya, memejamkan mata. "Kalau aku minta kamu memperkenalkan aku ke dunia, kamu berani?" Hendrik diam. Lama. Lalu ia berkata, "Tidak sekarang." Jawaban itu menusuk lebih dalam daripada penolakan biasa. Setelah hari itu, Susan tak lagi bertanya. Ia memilih diam, tapi diamnya bukan karena menerima, melainkan karena lelah. Lelah berharap, lelah menunggu. Setiap kali Hendrik datang, ia tetap menyambut, tetap melayani, tetap mencintai. Tapi perlahan-lahan, ia mulai menyimpan jarak di dalam hatinya. Ia tahu, dunia Hendrik bukan dunianya. Ia hanya hidup di pinggir dunia itu, seperti debu di pojok cermin yang tak pernah benar-benar terlihat, tapi juga tak bisa dihapus begitu saja. Suatu sore, Susan membuka Instagram iseng-iseng lewat akun palsu. Ia mengetik nama istri Hendrik yang pernah ia dengar dari Hendrik dalam satu obrolan, dan yang ia temukan membuat napasnya tercekat. Foto Hendrik dan wanita itu berdiri berdampingan di sebuah pesta amal. Sang wanita mengenakan gaun putih elegan, memegang lengan Hendrik dengan penuh kepemilikan. Wajah Hendrik datar, tapi tidak ada tanda-tanda perlawanan. Mereka adalah pasangan sempurna di mata dunia. Susan menatap layar ponsel itu lama, lalu menutupnya pelan, meletakkannya di atas meja, dan membenamkan wajah ke bantal.
Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Tapi, saat itu ia sadar satu hal, dirinya tidak pernah benar-benar masuk ke dalam dunia Henrik. Ia hanya menghuni sisi gelapnya. Malam itu, Susan duduk di balkon apartemen sendirian. Angin panas gurun menyapu pipinya. Di kejauhan, lampu-lampu kota Riyadh berkelap-kelip, seolah mengejek keheningan hatinya. Ia menatap langit, berpikir. Mungkin, jika saat itu ia tidak menerima tawaran Henrik, hidupnya akan tetap sulit. Tapi setidaknya, ia tahu siapa dirinya. Sekarang, ia punya semuanya, tapi kehilangan diri sendiri. Hari-hari berlalu seperti bayangan. Panas kota Riyadh yang dulu membuat Susan sesak napas, kini sudah seperti udara biasa. Ia mulai terbiasa dengan diam, terbiasa dengan kamar luas dan tirai mahal, terbiasa menunggu dan menunggu tanpa tahu kapan Henrik datang lagi. Tapi ada satu hal yang tak kunjung bisa ia biasakan, rasa kosong di dadanya. Ada saat di mana Susan duduk sendirian di meja makan besar, menatap piring-piring cantik yang tak pernah benar-benar dipakai. Ada saat di mana ia berdiri di depan cermin berbingkai emas, menatap dirinya sendiri dan bertanya, "Siapa aku sekarang?" Ia bukan pembantu, tapi juga bukan istri dalam artian yang utuh. Ia seperti hantu di dalam rumah mewah ini. Suatu sore, Henrik datang. Tanpa kabar. Wajahnya lelah. Dasi tergantung longgar di leher. Mata sembab seperti kurang tidur. "Susan," katanya sambil memeluk gadis itu erat. Seakan dunia bisa runtuh kapan saja. "Aku lelah sekali." Susan hanya mengangguk. Ia tidak bertanya kenapa. Sudah terlalu sering Henrik datang dengan beban, tapi tak pernah memberi ruang untuk Susan memahaminya sepenuhnya. Tapi malam itu berbeda. Henrik tertidur di sofa sambil memeluk tangan Susan. Dalam tidur ia mengigau, bahasa campur aduk, sebagian Arab, sebagian Inggris. Tapi satu kalimat yang keluar begitu jelas di telinga Susan. "Laila, jangan tinggalkan aku." Susan terdiam, bibirnya membeku. Siapa Laila? Nama itu tidak pernah disebut Henrik sebelumnya, tapi kalimat itu terdengar begitu dekat, begitu personal, begitu penuh luka. Keesokan paginya, Susan memberanikan diri bertanya, "Semalam kamu menyebut nama seseorang saat tidur." Henrik berhenti, mengancing ke meja, lalu menoleh dengan alis mengerut. "Siapa?" "Laila." Henrik terdiam cukup lama, lalu tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar kaku. "Itu masa lalu, tidak penting," katanya ringan. Tapi bagi Susan, jawaban itu lebih menyakitkan daripada jawaban jujur. Karena Henrik selalu begitu. Datang membawa cinta, lalu pergi membawa rahasia. Beberapa hari, kemudian Susan mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Ia membuka laptop Henrik. Laptop itu dibiarkan di kamar kerja, tak terkunci. Henrik sedang keluar kota, katanya ada urusan keluarga. Susan ragu, tapi hatinya gelisah. Ia tidak sedang mencari aib. Ia hanya ingin tahu siapa sebenarnya pria yang selama ini ia cintai. Ia membuka folder demi folder, sebagian berisi laporan keuangan, presentasi perusahaan, jadwal rapat, tapi satu folder tersembunyi di pojok bawah menarik perhatiannya. Private, Laila. Tangannya gemetar. Saat dibuka, muncul ratusan foto. Susan menahan napas. Seorang perempuan, cantik, berkulit terang, anggun dalam balutan gamis modern. Senyumnya khas, matanya tajam. Dalam beberapa foto, Henrik berdiri di sampingnya. Tangan mereka saling menggenggam. Susan merasa seperti disambar petir. Bukan karena Henrik pernah mencintai wanita lain, tapi karena wanita itu adalah perempuan yang sama dalam foto yang pernah ia lihat di Instagram Henrik. Perempuan itu istri Henrik. Kini semuanya jadi jelas. Laila bukan hanya sekadar istri. Ia bukan sekadar anak dari pemilik saham perusahaan ayah Henrik. Ia adalah wajah publik dari keluarga mereka. Wanita yang disanjung media, dipuja banyak orang, dikenal kalangan pejabat. Dan Henrik adalah pria yang hidup di bawah bayang-bayang keluarga itu.
Pewaris yang tidak bebas memilih. Suami yang tidak bisa mencintai sembarangan. Susan menutup laptop perlahan. Matanya mulai panas. Bukan karena cemburu, tapi karena merasa kecil, hina, dan bodoh. Ia bukan hanya istri rahasia, ia adalah perempuan yang tidak pernah boleh ada. Malamnya, Susan tidak tidur, ia duduk di dekat jendela, menatap pantulan dirinya di kaca. Di luar sana, lampu-lampu kota Riyadh berpendar indah, tapi semuanya terasa palsu. Ia membayangkan Laila mengenakan gaun indah, menghadiri gala dinner, bersalaman dengan pejabat penting. Ia membayangkan Henrik menggenggam tangan perempuan itu di depan semua orang. Lalu datang ke apartemen ini untuk menggenggam tangan Susan dalam gelap. Hatinya terasa seperti kaca, retak tapi belum pecah. Ia bisa melihat dirinya sendiri, tapi bentuknya mulai kabur. Henrik kembali 2 hari kemudian. Susan tidak menyambutnya seperti biasa. Tidak dengan senyum, tidak dengan pelukan. Henrik tahu ada yang berubah. Ada apa? Tanyanya lembut. Susan tidak langsung menjawab. Ia menatap mata pria itu lama, lalu bertanya pelan. Kau mencintaiku? Henrik tampak terkejut. Tentu. Lebih dari Laila? Henrik membeku. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Pandangannya menjauh, lalu kembali ke Susan. Aku mencintaimu dengan cara yang berbeda, katanya pelan. Susan mengangguk. Mata berkaca-kaca. Berbeda. Artinya tidak setara. Henrik ingin memeluknya, tapi Susan mundur selangkah. Aku tidak marah, bisiknya. Aku hanya ingin tahu, kenapa kau memilihku, kalau dari awal aku tak akan pernah kau perjuangkan. Henrik menatap Susan, dan untuk pertama kalinya pria itu terlihat seperti anak kecil, hilang arah, takut, dan tak tahu harus menjawab apa. Malam itu Susan tidur sendirian. Henrik pulang ke rumahnya, rumah yang terang, penuh pesta dan kehadiran orang-orang penting. Sementara Susan kembali ke tempatnya yang hening. Sendirian, ditemani dinding kaca yang kini memantulkan luka. Dan ia sadar, hubungan mereka bukanlah jembatan, tapi penjara transparan. Dari balik tirai, Susan melihat pantulan dirinya lagi. Kini ia tahu siapa dirinya, bukan pelayan, bukan istri. Ia adalah rahasia. Dibelai, dijaga, tapi tidak pernah diperjuangkan. Dan dinding kaca yang selama ini membuatnya merasa aman. Kini justru menjadi pengingat bahwa dirinya tak pernah benar-benar dimiliki. Susan kini mulai terbiasa tidur dalam diam, bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena jiwanya sudah mati rasa. Setiap malam ia berbaring dalam kesunyian apartemen yang megah, sementara pikirannya berjalan jauh, menelusuri jejak luka yang tak pernah sempat ia obati. Ia tidak lagi bertanya kapan Henrik datang. Ia juga tidak lagi berharap pria itu akan memeluknya dan berkata bahwa semua ini akan berubah. Karena Susan sudah tahu jawabannya. Cinta ini tidak untuk dipertahankan. Cinta ini diharamkan oleh kenyataan. Pagi itu Susan menatap surat transfer yang baru saja masuk ke rekeningnya. Jumlahnya begitu besar hingga cukup untuk membeli tanah di kampungnya, merenovasi rumah, bahkan menyekolahkan adik-adiknya sampai kuliah. Tapi matanya tak berbinar. Tangan yang memegang ponsel terasa dingin. Seperti tak ada artinya, uang itu tidak lagi membahagiakannya. Uang itu hanya menjadi pengingat bahwa ia dibayar untuk mencintai. Henrik datang malam itu. Wajahnya cerah, membawa sekotak parfum mewah dan syal bermotif lembut. Untukmu, katanya sambil tersenyum. Aku baru pulang dari Abu Dhabi. Susan menerimanya, mengangguk pelan. Tak ada senyum, tak ada pelukan. Henrik mengernyit. Kamu kenapa akhir-akhir ini diam terus? Susan menatap matanya. Dalam diam itu, ia mencoba berkata banyak hal, tapi tak ada yang keluar. Ia hanya duduk, menatap keluar jendela. Henrik mendekat, memegang tangan Susan. Kalau ada yang kamu inginkan, bilang saja. Aku bisa wujudkan apapun. Susan menarik napas panjang. Aku ingin dikenalkan sebagai istrimu, katanya akhirnya. Henrik menegang. Helaan napasnya terhenti. Tatapannya menggelap. Keduanya terdiam. Tidak sekarang,
Jawab Henrik pelan, seperti biasa. Susan menatap tangannya yang masih digenggam Henrik, lalu melepaskannya perlahan. Lalu kapan? Sampai rambutku beruban? Sampai aku bosan jadi rahasiamu? Henrik berdiri. Frustrasi terlihat jelas di wajahnya. Susan, kamu tahu sendiri situasinya. Kamu tahu aku tidak bisa semudah itu. Tapi kamu bisa semudah itu menyentuhku, menciumku, tidur bersamaku, membeliku, semua tanpa bisa memperjuangkan aku? Suara Susan meninggi. Air matanya menggenang, tapi ia tidak menangis. Ia hanya ingin Henrik tahu bahwa cintanya bukan barang jualan. Setelah malam itu, Henrik tidak datang selama hampir 2 minggu. Susan tidak menghubunginya. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar, menulis surat-surat yang tak pernah dikirim, menggambar wajah-wajah yang tak pernah ia lihat lagi. Wajah ibunya, wajah adik-adiknya, wajah dirinya sendiri yang dulu masih bisa tertawa tanpa takut. Sampai suatu hari, Henrik datang tanpa pemberitahuan. Tapi kali ini bukan untuk membawa hadiah atau pelukan. Henrik datang dengan wajah muram. Aku baru saja ditelepon orang dalam perusahaan, katanya lirih. Seseorang mengancam akan membocorkan hubungan kita ke publik. Susan terdiam. Tubuhnya menegang. Apa maksudmu? Bisiknya, entah siapa. Tapi seseorang tahu tentang kita. Dan jika berita ini sampai ke tangan Laila atau ayahnya, semua yang aku bangun akan hancur. Henrik duduk, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Susan berjalan pelan, duduk di sebelahnya. Jadi aku adalah kelemahanmu? Tanyanya. Henrik mengangkat wajah, matanya merah. Kamu adalah satu-satunya hal yang membuatku waras, Susan. Tapi juga satu-satunya alasan kamu bisa kehilangan segalanya? Henrik tidak menjawab. Dan disitulah Susan tahu bahwa cinta mereka tidak pernah berada di tempat yang aman. Hari-hari setelah itu terasa seperti menunggu ledakan. Henrik mulai membatasi kedatangannya. Ia menyuruh Susan tidak keluar apartemen, tidak membuka media sosial, tidak menghubungi siapa. Pun, aku hanya ingin kamu aman, katanya. Tapi Susan tahu, ia sedang disembunyikan, disimpan, dihapus perlahan dari hidup Henrik, demi menyelamatkan karier dan reputasi. Hati Susan terkikis sedikit demi sedikit. Ia mulai memandangi koper di atas lemari, mulai menghitung uang di rekeningnya, mulai berpikir tentang pulang. Tapi setiap kali ia mencoba membayangkan hidup tanpa Henrik, hatinya seperti ditusuk perlahan. Bukan karena ia takut miskin lagi, tapi karena ia takut kehilangan satu-satunya tempat ia merasa dicintai, meskipun itu cinta yang salah arah. Suatu malam, Susan terbangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi Henrik menikah lagi, dengan wanita lain. Bukan Laila, tapi seseorang yang diperkenalkan ke publik sebagai cinta sejatinya. Susan menangis tanpa suara. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke balkon, dan memandangi langit riat yang hitam tanpa bintang. Disinilah aku, batinnya. Perempuan yang mencintai terlalu dalam pada pria yang tidak bisa memilih. Ia tahu cinta ini bukan hanya rahasia. Cinta ini adalah dosa dalam konteks dunia Henrik. Cinta yang tidak bisa diucapkan, tidak bisa diumumkan, tidak bisa dipertahankan, kecuali dengan penderitaan, dan itu menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada kemiskinan. Keesokan harinya, Susan menelepon ibunya. Mak, bagaimana kabar rumah? Baik, nak. Rumah kita sudah enggak bocor lagi. Alhamdulillah. Adikmu juga sudah mulai kursus komputer. Susan tersenyum kecil, menahan tangis. Mak, kalau aku pulang, Mak akan kecewa enggak? Kenapa harus kecewa? Kamu sudah bantu kami sejauh ini. Kami semua kangen kamu. Kalau aku pulang tanpa apa-apa lagi, tanpa suami, tanpa cerita. Manis? Suara Ibu Susan di ujung telepon tenang, tapi tajam. Yang penting kamu pulang dengan utuh, nak. Bukan dengan hati rusak dan hidup setengah mati. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Susan menangis keras. Malamnya, Henrik menelepon. Suaranya panik. Aku dapat kabar dari adikku. Mereka mencurigai kamu, Susan mengusap air matanya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Henrik terdiam. Kita harus berhenti sementara. Kalimat itu seperti pisau. Kita, Susan, mengulang. Atau hanya aku yang harus pergi diam-diam seperti biasa?
Henrik tak menjawab. Susan menutup telepon. Ia tahu jawabannya sudah jelas. Mereka mencintai, tapi bukan di dunia yang sama. Dan malam itu, Susan tahu, cinta yang dipaksakan akhirnya hanya akan menjadi luka yang dihalalkan atas nama pengorbanan. Tapi cinta yang benar seharusnya membuatmu pulang, bukan mengasingkanmu. Dan Susan mulai memilih antara bertahan dalam dosa yang dibungkus kemewahan atau pergi demi menyelamatkan sisa-sisa harga diri. Angin musim panas bertiup lebih keras dari biasanya. Langit Riyadh berwarna pucat seolah menyimpan badai yang belum tiba. Tapi Susan tahu, badai itu sudah ada di depan pintunya. Pagi itu ia menerima sebuah amplop besar, diletakkan oleh kurir, apartemen di meja lobi, tanpa pengirim. Petugas hanya mengatakan, untuk penghuni unit 27B. Susan membukanya dengan hati-hati. Isinya, foto-foto dirinya dan Henrik. Beberapa saat mereka duduk berdua di balkon villa pribadi. Beberapa saat mereka berjalan berdekatan di lorong apartemen. Semuanya diambil dari kejauhan dengan lensa panjang. Sudut-sudut tersembunyi. Wajah mereka jelas. Di balik tumpukan foto, ada satu kertas tipis dengan tulisan tangan. Jika kau tidak tahu tempatmu, aku akan tunjukkan dunia tempat kau seharusnya berada. Susan menggigil, matanya kabur, tangan gemetar. Seseorang mengawasi mereka. Seseorang tahu, dan seseorang sedang menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan. Henrik datang malam harinya, dan Susan langsung menunjukkan amplop itu. Wajah pria itu langsung memucat. Ia membaca lembar demi lembar dengan rahang mengeras. Ini bukan sekadar ancaman, gumamnya. Ini peringatan dari orang dalam. Siapa? Tanya Susan. Henrik menarik napas berat, lalu duduk di kursi, menatap jauh ke lantai. Adik iparku, katanya lirih. Ia sudah lama ingin menggusurku dari kursi direktur. Jika berita ini keluar, dia akan mendapat alasan sempurna. Susan menunduk, napasnya tak teratur. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Henrik memandang Susan lekat-lekat, suaranya serak. Kita harus putus kontak dulu, sampai semuanya reda. Kalimat itu seperti bom meledak dalam dada Susan. Putus kontak? Begitu saja? Henrik menggeleng. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Malam itu, Susan duduk sendirian di kamar. Ia membuka satu persatu foto-foto itu lagi. Di sana, ia melihat dirinya sendiri, tersenyum, berbicara, berjalan, pelan di sisi Henrik. Semuanya terlihat seperti momen kecil penuh cinta. Tapi kini, momen itu berubah menjadi senjata. Semua yang pernah terasa hangat, kini terasa seperti jerat yang siap menjerat lehernya kapan saja. Beberapa hari berlalu, Henrik tak datang. Susan menghubungi berkali-kali. Tidak dijawab. Ia mencoba mengirim pesan. Tidak dibalas. Akun Henrik di media sosial tidak aktif lagi. Dan berita di koran digital menyebutkan bahwa posisi direktur utama perusahaan tempat Henrik bekerja sedang dikaji ulang oleh Dewan Direksi karena pertimbangan internal keluarga. Susan tahu, ini bukan lagi soal cinta. Ini soal kekuasaan, dan ia adalah titik lemahnya. Lalu datang panggilan dari nomor tak dikenal, suara perempuan. Dingin, tajam. Kalau kau ingin tetap tinggal di negara ini, berhenti mengganggu kehidupan Henrik. Susan terpaku. Siapa ini? Aku orang yang punya kuasa. Lebih dari yang kau kira. Klik. Telepon terputus. Dan malam itu, pintu apartemen Susan digedor keras. Dua pria berseragam hitam masuk dengan surat penggeledahan. Mereka bicara cepat dalam bahasa Arab, meminta identitas, lalu menyita ponsel dan laptopnya. Susan tak sempat paham. Hanya satu yang jelas. Ia sedang disingkirkan. Keesokan harinya, ia menerima surat peringatan dari kantor imigrasi. 3 hari. Ia diberi 3 hari untuk meninggalkan Riyadh secara sukarela sebelum proses deportasi dimulai. Susan terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Nafas tercekat, semua ini terjadi terlalu cepat.
Apakah ini akhir dari segalanya? Petang harinya Susan menatap koper tuanya di sudut kamar, koper yang dulu ia bawa dari kampung dengan penuh harap. Isinya kini bukan lagi pakaian, lusuh dan baju seragam kerja, tapi gaun-gaun mahal dan perhiasan. Namun tidak ada satupun yang mampu menyelamatkannya. Lalu pintu diketuk pelan. Henrik. Wajahnya tirus, matanya sembab. Ia masuk tanpa kata, duduk di lantai memeluk lutut. Lalu berkata pelan, "Aku kalah." Susan tidak menangis, ia hanya duduk di samping Henrik, menatap wajah pria yang dulu ia kagumi sebagai sosok yang kuat dan tak tergoyahkan. Henrik menatapnya, lalu mengeluarkan satu amplop lagi. Di dalamnya ada tiket pesawat. Dan uang untukmu memulai dari awal. Susan menatap amplop itu, lalu menggeleng pelan. "Kenapa tidak kamu yang mulai dari awal bersamaku?" Henrik menutup mata, menahan air mata. "Karena aku tidak seberani kamu, Susan." Malam itu, mereka tidak berkata banyak. Tidak ada janji. Tidak ada tangis histeris. Hanya dua jiwa yang sama-sama hancur, duduk berdampingan, mencoba menenangkan luka yang sudah terlalu dalam untuk diobati. Henrik memegang tangan Susan. "Susan, kamu bukan sekadar wanita yang aku temui dalam kesepian. Kamu adalah tempat aku pulang saat dunia menelanku mentah-mentah." Susan menggenggam balik, tapi hatinya sudah pasrah. "Sayangnya, aku tidak bisa jadi rumah untukmu kalau kamu hanya datang saat dunia menolakmu." 3 hari kemudian, Susan berdiri di bandara, memandang ke belakang untuk terakhir kali. Tidak ada Henrik, tidak ada keluarga yang mengantar. Hanya petugas imigrasi dan satu koper berat berisi cerita yang tak akan pernah bisa ia bagi kepada siapa pun. Pesawat mengudara, dan Susan tahu, angin dari utara telah merobek semua yang ia bangun. Hujan turun deras di desa kecil tempat Susan dulu tumbuh. Air membasahi jalanan berbatu, menetes dari atap seng rumah orang tuanya, yang kini terlihat lebih kokoh dari sebelumnya. Hasil uang yang dikirim Susan selama bekerja di Riyadh. Namun, meskipun rumah itu tampak baru, jiwa Susan terasa lebih tua dan rusak dari sebelumnya. Sudah 2 minggu sejak ia kembali, tapi belum ada satu malam pun yang ia lewati tanpa mimpi buruk. Wajah Henrik datang berkali-kali dalam tidurnya. Kadang memeluk, kadang pergi tanpa kata. Di siang hari ia tampak biasa saja. Makan bersama keluarga, menyapa tetangga, bahkan tersenyum. Tapi saat malam datang, semuanya kembali menjadi gelap. Karena Susan tahu, cintanya masih tinggal di tempat yang tak lagi bisa ia datangi. Ibunya, Makyah, sering memperhatikannya diam-diam. "Kamu kenapa, nak? Masih kepikiran soal Riyadh?" Tanyanya suatu malam. Susan menunduk, mengaduk teh tanpa menyentuhnya. "Enggak, Mak. Susan cuma capek aja." Makyah mengelus punggung tangan putrinya. Orang bisa bohong sama siapapun, tapi nggak bisa bohong sama ibunya sendiri. Air mata Susan menetes tanpa peringatan. Ia genggam tangan ibunya erat-erat. "Aku udah ngelakuin segalanya, Mak, tapi tetap enggak cukup. Aku tetap kalah." Makyah tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya memeluk Susan, seperti saat anaknya itu masih kecil dan takut petir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, Susan merasa sedikit hidup. Beberapa hari, kemudian datang seorang tamu dari kota. Namanya Yusuf. Ia adalah sepupu jauh dari Makyah yang dulu pernah bekerja di Jakarta. Kini ia kembali untuk mengurus lahan warisan dan membuka usaha kecil di pasar desa. Yusuf baik, sopan, dan terlihat tertarik dengan Susan. Tapi setiap kali, pria itu mencoba mendekat, Susan mundur. Bukan karena Yusuf tidak layak, tapi karena hatinya masih dikunci oleh cinta yang belum selesai. Yusuf mengerti. Ia tidak memaksa. "Saya cuma ingin jadi teman, Sus," katanya di suatu sore. "Kita nggak perlu buru-buru jadi apa-apa." Susan tersenyum, tapi matanya kosong. "Maaf. Saya belum bisa temenan sama siapapun sekarang. Saya bahkan belum bisa berteman sama diri sendiri." Suatu malam, listrik padam karena hujan deras. Susan duduk di kamarnya, diterangi cahaya lilin. Ia membuka kembali buku catatannya yang dulu ia bawa ke Riyadh. Di sana ada banyak tulisan tangan,
curhatan, dan puisi-puisi kecil yang ia tulis saat rindu rumah dan saat patah hati. Salah satunya berbunyi, "Cinta bukan tentang siapa yang datang paling dulu, atau siapa yang memberi paling banyak. Cinta adalah siapa yang tetap tinggal saat segalanya terasa salah." Susan membaca bait itu berulang kali, lalu menutup bukunya perlahan. Ia sadar. Henrik datang saat ia kosong. Henrik memberi segalanya, harta, tempat tinggal, perhatian. Retire ini pada akhirnya Henrik juga yang pergi lebih dulu. Beberapa minggu berlalu, Susan mulai membantu ibunya berjualan di warung. Ia tak lagi menangis setiap malam, tapi bukan berarti ia sudah sembuh. Ia hanya sudah belajar diam dalam luka. Suatu siang, Yusuf kembali datang. Kali ini dengan undangan pembukaan kios baru miliknya. "Kalau kamu mau bantu, ada tempat kosong buat ngelola bagian kasir," ujarnya. Susan mengangguk pelan. Ia butuh kesibukan. Butuh tempat untuk menyibukkan pikiran yang terlalu sering berjalan ke Riyadh. Dan sejak hari itu, Susan mulai bekerja di kios Yusuf. Ia tertawa lagi. Tapi hanya dengan bibir, bukan hati. Sampai suatu hari, sebuah pesan masuk ke ponselnya, nomor asing, pesan singkat. "Kamu baik-baik saja?" Susan terpaku. Jari-jarinya membeku. Ia tahu betul siapa yang mengirim pesan itu. Meskipun nomornya berbeda, nadanya tidak bisa dipalsukan. "Henrik." Susan menutup layar ponselnya. Ia tidak menjawab, tapi malamnya, ia kembali bermimpi. Henrik berdiri di depannya, menggenggam tangannya. "Aku masih cinta kamu." Susan menangis dalam mimpi itu, tapi saat bangun, air matanya sudah kering. Paginya, pesan masuk lagi. "Aku ke Indonesia, minggu depan. Aku ingin ketemu kamu, sekali saja." Susan membaca pesan itu berulang-ulang. Kepalanya berkata, "Jangan," tapi hatinya berbisik, "Temui dia, untuk terakhir kalinya." Disinilah Susan berdiri, di persimpangan yang paling membingungkan dalam hidupnya. Antara cinta yang belum sembuh, dan hidup yang sedang ia bangun kembali. Apakah luka ini harus ditambal dengan pertemuan terakhir, atau dibiarkan mengering dengan waktu? Langit sore tampak mendung. Seolah tahu bahwa hati Susan hari itu lebih berat daripada langit yang menggantung. Ia berdiri di stasiun kecil di kota terdekat, menunggu kedatangan seseorang yang dulu pernah menjadi rumah. Dan kini hanyalah bayangan yang menyakitkan. Henrik akan datang sore ini. Ia tidak membawa bunga, tidak juga janji baru, hanya membawa luka yang belum pernah diselesaikan. Susan mengenakan gamis sederhana berwarna abu-abu. Tak ada riasan di wajahnya. Tak ada parfum mahal seperti dulu saat mereka masih di Riyadh. Hari ini ia ingin menjadi dirinya sendiri, sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa ilusi. Kereta tiba, pintu terbuka perlahan. Henrik turun, mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali Susan melihatnya. Rambutnya sedikit lebih panjang, dan tatapannya penuh luka. Mereka saling pandang. Tak ada pelukan. Tak ada sapaan hangat. Hanya dua orang asing yang pernah saling mencintai terlalu dalam. Mereka duduk di sebuah warung kopi kecil, tak jauh dari stasiun. Sepi. Hening. Angin sore berembus pelan, menyusup masuk lewat celah jendela kayu. Susan membuka percakapan lebih dulu. "Kau datang hanya untuk bertanya apakah aku baik-baik saja?" Henrik menunduk. "Tidak. Aku datang untuk bilang kalau aku tidak baik-baik saja." Susan tersenyum pahit. "Sayangnya, aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi." Henrik menatapnya lekat-lekat. "Aku menyesal. Bukan hanya karena membiarkanmu pergi, tapi karena aku tidak cukup berani untuk melawan mereka." Susan memutar sendok kecil di gelas kopinya. "Penyesalan tidak mengubah apapun, Henrik. Aku sudah diusir dari kehidupanmu." Secara harfiah, Henrik menelan ludah. Tangannya bergetar saat meraih amplop dari dalam jaketnya. Ia meletakkannya di atas meja. "Aku sudah menceraikannya." Kalimat itu menggantung di udara seperti petir yang tak jadi menyambar. Susan mengangkat wajahnya perlahan. "Apa, Henrik?" Meneguk napas dalam-dalam. "Aku sudah resmi bercerai. Aku memilih kehilangan jabatan, harta, bahkan nama baik, daripada terus hidup dalam kepalsuan."
Susan menatapnya dalam. Ada amarah, ada rasa sayang, tapi yang paling jelas adalah rasa takut. Kenapa sekarang? Tanyanya. Kenapa setelah semuanya hancur? Kenapa setelah aku dibuang, dipermalukan, diasingkan? Henrik mengatupkan bibir. Karena aku bodoh. Dan karena aku pikir, kalau aku kehilangan segalanya, aku masih bisa kembali padamu. Susan tersenyum getir. Henrik, ucapnya lirih. Cinta itu bukan seperti barang di rak toko. Bisa diambil kembali kalau sudah siap. Henrik mengangguk, tapi matanya memohon. Aku tidak minta semuanya kembali. Aku hanya ingin tahu, masih adakah sedikit ruang untukku di hatimu? Susan menahan napas. Matanya basah. Henrik, saat kamu pergi, kamu bawa semua diriku. Tapi waktu kamu kembali, aku bukan lagi perempuan yang sama. Henrik menunduk. Mereka terdiam cukup lama sebelum Susan berdiri. Aku tidak membencimu, Henrik. Aku justru pernah mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Ia menatap Henrik untuk terakhir kalinya, lalu menambahkan, dan karena aku pernah mencintaimu sebesar itu, aku tidak akan kembali ke hubungan yang dulu menghancurkanku. Henrik tak mengejar. Ia tahu, cinta sejati tidak bisa dipaksa untuk pulang. Sore itu Susan naik angkot pulang. Ia duduk di pojok, menatap keluar jendela, melihat sawah dan langit yang berwarna keemasan. Ia menangis. Tapi untuk pertama kalinya ia menangis bukan karena ditinggal, tapi karena akhirnya ia bisa melepaskan Henrik kembali ke kota, membawa kekosongan yang dulu ia tinggalkan. Susan kembali ke rumah, membawa keteguhan yang baru ia temukan. Malamnya, Susan menulis di buku catatannya. Ada cinta yang datang untuk tinggal, dan ada yang datang untuk mengajarkan kita arti kehilangan. Aku mencintaimu, Henrik. Tapi lebih dari itu, aku mencintai diriku sendiri yang berhasil bertahan tanpamu. Langit desa pagi itu cerah. Matahari muncul perlahan dari balik bukit, menyinari sawah yang baru saja ditanam bibit padi. Aroma tanah basah menyatu dengan embusan angin lembut yang membuat dedaunan berdesir pelan. Susan berdiri di beranda rumah, mengenakan kerudung polos dan baju lengan panjang yang sederhana. Di tangannya ada secangkir teh panas yang mengepul, dan di matanya ada kedamaian. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak memikirkan masa lalu saat membuka mata. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuannya dengan Henrik. Tak ada pesan, tak ada kabar. Tapi Susan tidak lagi menunggu. Ia sudah menguburkan harap yang dulu tumbuh liar di dadanya. Kini, ia bangun setiap pagi dengan semangat baru. Membantu ibunya di warung, menata rak-rak barang dengan telaten, dan sesekali tersenyum saat anak-anak kecil membeli permen dengan recehan yang pas-pasan. Kadang hatinya masih perih, tentu. Tapi perih yang satu ini tidak lagi membuatnya lemah, justru membuatnya lebih hidup. Yusuf, pria yang dulu pernah menyatakan minatnya, masih tetap hadir. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak datang membawa harapan untuk menjalin hubungan, melainkan membawa kepercayaan dan persahabatan. Mereka kini bekerja bersama di kios kecil yang semakin ramai. Banyak pelanggan ibu-ibu yang bilang kamu pintar mengatur harga, kata Yusuf suatu sore sambil mencatat stok barang. Susan tertawa pelan. Karena aku dulu pernah jadi pembeli yang selalu nanya diskon. Yusuf tersenyum. Dan sekarang kamu jadi perempuan yang tahu apa yang kamu mau. Susan diam sejenak lalu berkata, dulu aku kira, tahu apa yang kita mau itu gampang. Tapi, ternyata butuh luka untuk benar-benar ngerti. Di malam hari, Susan menulis lebih sering. Ia mulai mengisi buku harian baru. Bukan lagi catatan rindu yang menyakitkan, melainkan refleksi kehidupan, puisi-puisi kecil, dan impian-impian sederhana. Aku ingin suatu hari nanti punya warung buku kecil di pojok desa, di mana anak-anak bisa membaca tanpa harus membeli. Impian itu ia tulis dengan tinta biru dan harapan yang belum padam. Suatu hari, saat berjalan melewati jembatan bambu yang menghubungkan dua dusun, Susan melihat pantulan wajahnya di sungai. Ia melihat seseorang yang berbeda.
Bukan lagi Susan yang dulu datang ke Riyadh dengan harapan kosong dan hati terbuka lebar. Bukan juga Susan yang pulang dengan luka dan kehilangan, tapi Susan yang belajar mencintai dirinya sendiri. Setelah dihancurkan oleh cinta orang lain, air matanya menetes. Tapi, bukan karena sedih, karena ia tahu ia akhirnya pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi ke dalam dirinya sendiri. Suatu pagi, ia menerima undangan untuk menjadi narasumber kecil dalam acara perempuan desa yang membahas kemandirian finansial. Ia awalnya ragu, tapi Makyah meyakinkannya. Kamu punya cerita? Sus, bukan buat dikasihani, tapi buat jadi pelajaran. Susan berdiri di depan 15 perempuan, beberapa sudah tua, beberapa masih muda. Ia menceritakan perjalanannya. Bukan kisah Henrik, bukan tentang pernikahan sirinya, tapi tentang bagaimana ia bertahan di negeri orang, dan bagaimana ia pulang dengan tangan kosong tapi hati penuh pelajaran. Salah satu perempuan bertanya, apa yang paling sulit selama di luar negeri? Susan menghela napas. Belajar bilang tidak. Waktu hati kita bilang iya. Tapi kita tahu itu akan menyakiti kita sendiri. Sejak saat itu, Susan dikenal sebagai perempuan yang kuat di desa. Bukan karena uang atau status, tapi karena ia pernah jatuh sedalam-dalamnya dan memilih untuk berdiri, bukan menyalahkan dunia. Ia tidak memusuhi Henrik. Tidak juga menyesali keputusan yang ia ambil dulu. Karena dari semua hal yang pernah ia alami, satu hal yang paling berharga adalah ia menemukan dirinya sendiri. Di halaman belakang rumah, Susan mulai menanam bunga, mawar, melati, dan anggrek. Ia bilang pada ibunya, biar halaman ini tumbuh seperti hatiku. Pelan-pelan, tapi sungguh-sungguh. Makyah memeluknya. Ibu bangga sama kamu, nak. Dan di bawah langit senja yang hangat, Susan menutup mata dan tersenyum. Ia tahu, akhir yang bahagia bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi berani menciptakan masa depan. Langit desa pagi itu tak seperti biasanya. Lebih biru, lebih hangat, seolah menyambut hari yang akan mencatat keputusan besar dalam hidup Susan. Ia duduk di beranda rumah, mengenakan kerudung warna pastel dan kemeja santai, menatap jauh ke arah perbukitan yang dulu sering ia impikan sebagai tempat pelarian. Hari ini ia harus memilih. Seminggu yang lalu, sebuah surat datang dari Riyadh. Bukan dari Henrik, tapi dari seorang perempuan yang tak pernah ia sangka akan menghubunginya, Saira Al-Mazhar. Nama yang dulu hanya disebut dengan rasa takut, kini muncul di halaman pertama surat yang ditulis tangan, panjang, dan jujur. Susan, aku tidak menulis sebagai mantan istri Henrik. Aku menulis sebagai sesama perempuan dan sesama korban dari dunia yang memaksa kita tunduk demi nama keluarga. Aku tahu siapa dirimu. Aku tahu hubungan kalian. Tapi yang lebih penting, aku tahu kamu tidak salah. Aku sudah berpisah dengan Henrik. Dan sekarang aku sedang membangun lembaga independen untuk pemberdayaan tenaga kerja perempuan di Timur Tengah. Aku ingin kamu bergabung, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai pengikut, tapi sebagai salah satu pemimpin. Pikirkan baik-baik, Saira. Surat itu terlipat rapi di dalam laci, tapi isi pesannya masih terngiang setiap kali Susan menutup mata. Hari itu Susan berjalan ke bukit belakang rumah, tempat ia biasa berdoa diam-diam. Udara sejuk membelai wajahnya, dan suara burung-burung menyatu dengan detak jantung yang makin cepat. Ia membawa dua kemungkinan dalam hatinya, bertahan di desa, menjaga warung, menulis puisi, dan hidup sederhana bersama ibunya. Pergi lagi keluar negeri. Tapi kali ini bukan karena terpaksa, melainkan karena panggilan. Bukan untuk menjadi milik siapapun, tapi untuk menjadi sesuatu. Makyah tahu bahwa anak perempuannya sedang diambang keputusan. Ia tak bertanya banyak, hanya meletakkan sepiring pisang goreng dan berkata pelan, "Kalau kamu pergi, bukan berarti kamu meninggalkan ibu. Dan kalau kamu tinggal, bukan berarti kamu gagal. Apapun pilihanmu, ibu tetap jadi rumahmu." Susan menunduk. Tangisnya pecah. Bukan karena bingung, tapi karena ia merasa sangat dicintai. Dan itulah kekuatan yang ia butuhkan selama ini. Sore hari, ia duduk sendiri di kamar. Di depannya ada dua amplop. Satu berisi surat dari Saira.
Satu lagi adalah brosur. Pelatihan lokal di kota kecil, tentang wirausaha perempuan desa. Ia menatap keduanya. Membandingkan bukan hanya isi, tapi juga makna. Ia lalu menutup mata dan bertanya dalam hati, apa yang membuatku hidup bukan hanya bertahan? Seminggu kemudian, Mak Yah membuka pintu saat Pak Pos datang, membawa satu koper kecil dan tiket pesawat. Susan berdiri di belakangnya dengan senyum yang baru. Doakan aku, Mak, bisiknya sambil memeluk erat perempuan tua yang membesarkannya. Mak Yah hanya menjawab, selalu. Susan naik ke dalam mobil menuju bandara dengan langkah pasti. Di tangannya ada buku kecil yang ia bawa dari dulu, berisi semua tangisan, harapan, puisi, dan luka. Tapi kini halaman terakhirnya akan ia isi bukan dengan cerita tentang Henrik, bukan tentang cinta yang gagal, tapi tentang diri sendiri yang akhirnya menemukan jalannya. Ini bukan akhir cerita, ini hanya bab pertama dari hidupku yang baru. Dan kali ini aku menulisnya sendiri.